Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirlah Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka minum khamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar. Suatu hari, Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu, Umar bin Khattab sedang memiliki harta. Maka Umar pun segera pulang sembari berkata, hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar. Umar pulang mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah. Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat waro, dan di sanalah ahli sunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat, menggantikan beliau yang sedang sakit. Abu Bakar terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah SAW, baik ketika senang maupun susah, ketika berpergian maupun mukim. Rasulullah SAW menggelarinya sebagai orang yang jujur atau as-siddiq, dan hanya Abu Bakarlah satu-satunya yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari as-siddiq karena paling cepat diyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni ajaran Islam. Suatu pagi Rasulullah SAW memberitahu manusia bahwa beliau semalam telah melaksanakan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj, yakni perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Manusia tidak percaya berita itu. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya yang dikatakan temanmu Muhammad, bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis di malam hari dan sampai di sini sebelum subuh? Apakah dia Muhammad yang mengatakan begitu? Ya, benar. Kalau Muhammad yang berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit, dan aku akan membenarkan dia berita yang lebih aneh dari itu. ketika dakwah Islam mulai tersebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani
sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu pun sampai di gua Sur. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keadaan Rasul dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba yang masih menyatu, tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulillah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian. Padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu adalah amanah, dan kedustaan itu adalah khianat. Orang-orang yang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah lemah sampai aku ambil kewajibannya secara benar, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah, kecuali Allah pasti akan menghinakan mereka. Dan tidak suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat, kecuali pasti Allah akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian mentaati aku." Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Muslim diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad, tidak membayar zakat, dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengambil permasalahan-permasalahan tersebut, di antaranya dengan memberangkatkan pasukan Usama bin Said untuk memerangi kabilah Qudaa Syam yang murtad. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyak sahabat khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Kabir radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga berupaya menyebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri, termasuk negeri adidaya saat itu, yakni Persia dan Romawi. Beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi kaum muslimin dalam menemani isi dakwah ini. Pertempuran sengit pun tidak dapat dihindari, baik ketika melawan Persia maupun Romawi. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan Abu Bakar pun sukses menjalankan misi dakwah Islam. Suatu hari pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mandi di musim dingin sehingga beliau terserang demam selama 15 hari. Karena itu beliau tidak bisa mengimami sholat. Beliau pun meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikannya menjadi imam sholat di Masjidil Nabawi. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada hari Senin sore tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Itu artinya beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 malam. Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh istrinya, kemudian dikafankan dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Itulah kisah inspiratif kehidupan sahabat mulia yang dicintai Rasulullah SAW. Inilah bukti
kesempurnaan iman hanya patut kita teladani dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.